rekan-rekan media sekalian, saya Ketua RT, nama saya Asyum. Nama sesuai itu nama saya panggil Song Kikian. Ya, panggilan saya nama warga mengenal saya nama Asyum. Saya mengetahui ini berdasarkan itu dari laporan warga. Katanya sudah mencium dari hari Sabtu. Bau, tapi sedikit. 3 hari selang kurang lebih 2-3 hari tepatnya itu tetangga sebelah yang korban hasil 507 yaitu sebelah ini hasil 566 menyampaikan ke saya pukul 5.30 subuh, Pak, katanya ini ada bau bangkai nyengat sekali. Saya periksa, saya bilang siap, nanti saya tidak lanjuti, berhubung saya ini mau tugas dulu subuh ya. Nah, besoknya itu ada petugas PLN tanggal 9 November datang untuk melakukan pemutusan aliran listrik di rumah tersebut karena sudah atas permintaan pemilik rumah. Oh gitu. Ya, dia ada chat dengan petugas PLN itu tanggal 4 Oktober. Silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya. Apabila ingin saya pemasangan baru, saya akan hubungi Bapak. Itu chat yang dia berikan terakhir ya kepada petugas PLN. Kalideres. Tanggal 27 Oktober petugas melakukan telepon balik, tapi sudah satu, tidak ada berita sama sekali. Saya terima berita terakhir tanggal 5 September ya, itu mengurus dia punya listrik yang tunggakan di bulan 8. Di bulan 9 petugas melakukan ya pembayaran program dari PLN. Apabila ada tunggakan warga ditalangi oleh petugas dan sudah dibayarkan oleh pemilik rumah. Itu dilakukan tanggal 5 saya cat, itu ada bukti tagihan. Segera lakukan sebelum dilakukan pemutusan oleh PLN. Dijawab sama anak korban, ya Om, maaf saya sudah ngerepotin, nanti saya kabarin. Dibayar itu tunggakan ya, tunggakan tersebut dibayar. Nah, kira-kira itu kemarin tepatnya hari Kamis saya ambil tindakan ya. Kenapa? Sudah dapat laporan dari warga sekitar dan terutama ibu-ibu dan sekolah olahraga di lokasi saya. Tempat saya itu jadi tempat favorit untuk sport ya, jogging betul, dari luar wilayah saya masuk kemari. Melihat sini banyak sekali itu yang laporan ada mencium bau agregat yang tidak sedap. Dan saya putuskan kemarin Kamis sore, kurang lebih sebelum maghrib, saya lapor pengurus, saya minta izin ke wilayah, dalam ini Pak RW, saya ditemani pengurus dan anggota untuk mendobrak pintu lokasi ini. Saya pakai linggis, kunci gembok depan saya rusak, pakai linggis. Nah, kemudian saya ke dalam, di dalam itu ada jendela yang sebelah sini. Karena situasi gelap, ya, saya telepon orang PLN, Bang, tolong Anda datang, aktifkan dulu, izin Pak RT, saya mesti lapor manajer dulu, ya tetap harus dinyalakan nanti untuk mempermudah pemeriksaan apabila dari kepolisian. Saya dongkrak, disaksikan anggota saya rusak itu pintu pagar, saya lihat, saya buka hordengnya, yakin itu mayat. Udah langsung saya minta Pak LK saya untuk telepon ke Polsek Kalideres. Tidak lama kemudian setengah jam tiba petugas. Dasprim pun tiba. Begitu tiba baru kita dongkrak dari pintu tengah, disaksikan oleh petugas kepolisian. Saya secara pribadi tidak berani sambil menunggu, ya kan harus menunggu dari petugas kepolisian. Didongkraklah pintu tersebut. Kagetlah kami luar biasa, ternyata ada jenazah lagi satu di ruang tamu. Usianya itu usianya 68 tahun. Itu adik dari pemilik rumah ya. Suaminya itu atas nama Rudianto Gunawan. Yang di ruang tengah itu namanya Budianto Gunawan. Berdasarkan hasil laporan dari kepolisian yang tadi saya dengar, itu yang di belakang itu meninggal, ditemukan lagi satu jenazah oleh petugas dari Polsek Kalideres.
Jadi total sudah 4 jenazah. Kaget luar biasa saya. Saya hanya melihat satu, itu anaknya. Saya yakin itu ada jenazah. Begitu buka pintu ruang tengah, ada 2 wanita, jenis kelamin wanita. Satu tamu jenis kelamin pria, belakang lagi pria. Ya, informasinya itu. Semua mayat posisinya dalam tengkurap apa tidur apa duduk gitu Pak RT, posisinya beda-beda. Untuk posisi yang ruang tamu itu dia duduk, tapi sandaran di belakangnya sofa. Jadi di kursi Pak RT ya. Di lantai bawah. Jadi lantai bawah, semai kaki meluncur langsung itu. Kalau yang di ranjang itu jenazah atas nama Rudianto di kamar. Di dalam kamar. Sendirian dia. Sendirian. Jadi yang di kamar depan itu ibu dan anaknya. Ibunya di atas ranjang, anaknya di bawah pakai kasur. Nah, itu yang sudah mengering itu jenazah ibu dan jenazah suaminya yang di belakang. Informasinya mereka yang meninggal kurang lebih sudah 3 minggu. Pak, soal mobil itu gimana Pak? Mobil yang sempat terparkir di sini Pak? Soal mobil, tadi juga ada mobil yang sempat terparkir di depan rumah sini itu gimana Pak? Oh bukan, tidak ada sama sekali. Itu mobil saya suka pakai di depan di situ. Oh. Mobil Peter. Itu mobil saya. Pak keluarga kesehariannya seperti apa sih Pak? Sangat tertutup. Tidak ada komunikasi. Itu pun kalau saya ada kegiatan lingkungan, saya baru panggil ketua kodor keluar. Ini ada misalnya data pendataan BPS atau penjemputan DBD, ya disinfektan kemarin COVID, saya semprot. Dia baru keluar. Terakhir saya ketemu anak sama ibunya Untuk 3 bulan yang lalu. untuk pekerjaannya sendiri Pak, Kurang jelas. maksudnya kerja di kantor mana gitu juga nggak terbuka gitu ya Pak? Ya? Enggak, Sudah berapa lama Pak mereka tinggal di sini? di atas 20 tahun. Informasi terakhir tanggal 5 kemarin ya Pak, pas putus PLN ini seperti komunitas aja. Betul. Pak, untuk sisi ekonominya sendiri ini mereka ini sebenarnya orang ada atau tidak Pak? Karena kan kalau dilihat di rumah kan ada, sedangkan dari Polres itu bilang tidak ditemukan makanan di dalam lampu yang sudah 3 pekan lalu, berarti kan tidak makan Juga kelaparan. itu gimana Pak? Ya bisa juga terjadi seperti itu. Karena mereka tidak meminta bantuan gitu. Mengunci semua dari pintu depan sampai pintu belakang. Kuncinya tidak ngegantung. Dicabut. Ditemukan di dalam kamar. Beserta kain dan HP 2 buah. Pak RT, kemarin kan sempat dibawa itu catatan penting yang sama polisi itu dibawa tuh kan. Nah itu Pak RT ngeliat gak itu isinya apa sih Pak RT? Kurang tahu. Tidak ada bos utang kah atau apa begitu? Kurang tahu. Pak, itu terakhir Bapak ketemu, berarti komunikasi tanggal 5 September ya? Apakah tidak ada kecurigaan sepanjang dari September sampai akhirnya pemilu? Tidak ada. Biasa-biasa aja. Jadi kurang lebih itu kan September 5 September. Ya. Mbak saya mau ngelihat itu juga kemarin ada mobil box keluar mengeluarkan barang. Nah, kayak perabotan, terus lemari es, itu aja yang dilihat sama mbak saya. Sama persis 1,5 bulan lalu, tepatnya ya kurang lebih tanggal 5. Perabotan apa Pak? Lemari es, AC. Udah gitu, mbak saya langsung masuk ke dalam. Oh dulu ini mungkin kosong. Hah? Tanya kosong. Di Ah. dalam rumahnya. Masih ada lemari es? Ya. Jadi diduga akan pindah ya Pak ya? Saya nanya, kamu rumahnya sudah mau dijual? Dia dijawab tidak om. Selesai kan? Saya melihat di sekitar itu dari rumah saya di seberang, saya lihat lampunya gelap. Makanya saya lakukan, saya telepon. Itu pas waktu mobil box itu datang tanggal berapa? Kurang lebih 1,5 bulan. Mengenai tanggal pastinya saya kurang tahu. September berarti ya Pak ya. Betul. Lampu mulai mati kapan Pak? Ya kan sudah dibayarkan yang untuk iuran di bulan Agustus, bulan 9 sudah aktif Bang, otomatis. Ya dong, dia abodemen listriknya. Begitu Oktober ditagih lagi sudah jatuh tempo, tapi dia memberitahukan ya itu tadi saya sampaikan ke petugas PLN, silakan diputus. Jadi Seperti itu. Oktober itu mati? Sudah mati. Enggak, baru info matinya itu kemarin diputus tanggal 9 November. Pas hari Rabu kemarin Pak. Betul. Tanggal 9 November petugas melakukan pemutusan dan dia sudah kasih kabar ke saya izin, saya minta didampingi anggota saya
untuk memfoto sebagai bukti bahwa listrik tersebut sudah dimatikan tepatnya pukul 5 sore ya. Nih ada datanya tuh, dilakukan pemutusan listrik tanggal 9 November oleh petugas PLN pukul 17.02 menit ya. Nah itu petugas sudah merasakan bau menyengat luar biasa Pak RT Rabu, makanya saya action langsung di besoknya. Pak RT, ini satu keluarga ini ada kegiatan-kegiatan khusus gak sih Pak di luar lingkungan sini Pak, mungkin di luar sana gitu Pak? Ya, Pak RT kami pun tidak mengetahui secara persisnya seperti itu. Kadang-kadang mungkin suami mamanya sama anaknya ke pasar sebenarnya pulang lagi gitu. Beberapa bulan yang lalu udah lama suka keluar naik motor. Saat pemutusan listrik ini petugas masuk ke dalam atau gimana? Petugas mah di atas. PLN langsung masuk ke atas. Tidak boleh masuk karena ini digembok. Kan belum itu tanggal 9, belum dirusak Jadi gemboknya. memanjat gitu ya Pak? Jadi di pinggir pakai tangga Oke Mbak, siap-siap. diputus dari atas. Petugas PLN. Oh Pak RT, sebelum ditemukan tewas itu Pak RT udah tahu kalau ada 4 orang yang tinggal di rumah ini. Ya berdasarkan kakak Sebelumnya melihat sehari-hari, ada 4 kakak. Ya berdasarkan 4 kakak yang saya ada di tangan saya. Pak, itu ini kan dia kan orangnya tertutup, tapi selama 30-an tahun di sini pernah nggak sih melakukan kegiatan di dalam Tidak pernah. atau saudaranya berkumpul Tidak pernah. selama tinggal di Betul. Mungkin ya hubungan ya dengan saudara mungkin kurang harmonis atau gimana saya juga kurang tahu. Ya kan? Makanya jarang saudara yang berkunjung kemari seperti itu. Ibunya pun Pak, nggak pernah ikut kegiatan PKK begitu. Tidak pernah. Saat Jumantik petugas masuk ke sini. Dia lapor ke Jumantik saya. Ibu Desi, dia lapor buat terakhir tanggal 19 September dia memberikan laporan foto-foto di rumah ke Jumantik tanggal 19 Berarti September. petugas juga dilarang masuk ke dalam ya Pak? Betul. Pak, kalau untuk yang setiap bulan kan biasanya kan meminta iuran nih Pak. Nah itu lancar nggak sih? Terus Tunggak. terakhir kapan? Tunggak. Dari bulan Agustus saya sudah cek namanya K2S, di kami disebut K2S. Tadi pagi petugas saya minta yang biasa ada tunggakan dilakukan oleh petugas kita. Itu memang instruksi Pak RW untuk menagih apabila ada warga ada tunggakan. Ada petugas kami khusus. Dan dia mengatakan itu sekitar Senin yang lalu dia goda-goda rumah ini Senin atau Selasa. Ternyata tidak dapat tanggapan.